Selamat pagi teman-teman semuanya dan Pak Adam. Hari ini saya akan mempresentasikan topik dari kimia organik yang sangat menarik dan aplikatif, yaitu fungsionalisasi polimer. Fungsionalisasi polimer adalah proses penambahan gugus fungsi tertentu ke rantai polimer untuk mengubah atau meningkatkan sifat kimia dan fisiknya, seperti reaktivitas, kelarutan, atau daya rekat. Proses ini berperan penting dalam berbagai bidang teknologi dan industri, mulai dari transformasi material, pembuatan keramik, hingga pengembangan material baru yang lebih responsif dan ramah lingkungan. Baik, pertama-tama kita tuh harus tahu dulu tuh apa itu fungsionalisasi polimer. Nah, fungsionalisasi polimer merupakan modifikasi kimia pada suatu polimer dengan tujuan memperkenalkan gugus fungsi spesifik ke lokasi reaktif dalam strukturnya. Dengan begitu kita dapat meningkatkan reaktivitasnya, terus memperbaiki sifat permukaan atau menambah kemampuan interaksi dengan bahan lain sesuai kebutuhan. Nah, polimer murni biasanya memiliki keterbatasan seperti bersifat hidrofobik, kurangnya daya rekat, atau bioaktivitas rendah. Maka dari itu, fungsionalisasi sangat dibutuhkan untuk memperluas kegunaan polimer, baik di bidang medis, elektronik, hingga teknik dan kemasan. Beberapa tujuan utama dari proses ini antara lain adalah yang pertama, meningkatkan daya rekat atau adesi. Yang kedua, meningkatkan biokompatibilitas. Yang ketiga, mengatur sifat permukaan seperti hidrofilitas. Yang keempat, menambah kemampuan pengantaran obat, memungkinkan interaksi dengan molekul biologis. Di samping saya bisa dilihat berbagai aplikasi seperti pada rekayasa jaringan, pengawasan makanan, pengiriman obat, dan pengolahan air. Selanjutnya, peningkatan sifat melalui fungsionalisasi itu bisa apa aja sih? Nah, yang pertama itu bisa meningkatkan daya rekat atau adesi. Polimer seperti PE atau polyethylene dan PP atau polypropylen bersifat nonpolar dan hidrofobik sehingga sulit berikatan dengan permukaan logam atau bahan polar lainnya. Solusinya adalah dengan menambah gugus polar seperti hidroksil atau COH dan hidroksil atau AH atau anhidrida maleat melalui reaksi kimia seperti grafting atau perlakuan plasma. Nah, dampaknya apa sih? Nah, gugus-gugus ini dapat membentuk ikatan hidrogen atau ikatan kovalen dengan permukaan target sehingga memperkuat daya rekat antar material. Contoh aplikasinya itu sangat luas seperti pada perangkat struktural di industri otomotif, laminasi kemasan, dan material komposit logam polimer. Peningkatan yang kedua, kita bisa meningkatkan biokompatibilitas. Pada aplikasi medis, polimer seperti poliuretan dan PLA banyak digunakan. Namun sayangnya permukaan mereka tidak mendukung pertumbuhan sel tubuh secara alami. Melalui fungsionalisasi, kita bisa menambahkan gugus seperti asam amino, peptida bioaktif, misalkan RGD sequence, atau polisakarida seperti heparin atau asam hyaluronat ke permukaan polimer. Hasilnya, permukaan polimer menjadi lebih ramah bagi sel, memungkinkan sel tubuh mengenali dan berinteraksi lebih baik, mengurangi respon imun, serta meningkatkan integrasi jaringan. Aplikasinya itu sangat krusial sih, antara lain pada pembalut luka, terus implan tulang atau jantung, dan sistem pengantaran obat berbasis polimer. Selanjutnya, kita masuk ke dalam salah satu pendekatan utama dalam fungsionalisasi polimer, yaitu grafting from. Pada metode ini, rantai polimer cabang tumbuh langsung dari backbone atau tulang punggung polimer. Proses ini diawali dengan penambahan inisiator ke backbone, lalu dilakukan polimerisasi dengan monomer. Kemudian cabang polimer tumbuh dari backbone nih. Contoh tekniknya antara lain ada ATRP atau Atom Transfer Radical Polymerization, kemudian ada RAFT atau Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer, dan ada ROP atau Ring Opening Polymerization. Nah, kelebihannya itu apa sih? Nah, bisa meningkatkan kepadatan graf yang tinggi atau menghasilkan kepadatannya nih. Nah, kedua, kontrol struktur cabang cukup baik, baik dari segi panjang dan komposisi. Yang ketiga itu sangat efisien untuk struktur kompleks seperti sikat polimer atau polimer brush. Tapi metode ini tuh punya kelemahan juga, yaitu karakterisasi hasilnya tuh lebih rumit karena graf menyatu pada backbone-nya tuh bisa dilihat pada gambar. Terus ada reaksinya itu bisa kompleks dan butuh kondisi serta inisiator khusus. Ilustrasinya bisa kita lihat di samping saya itu bahwa monomer tumbuh dari backbone yang sudah mengandung inisiator nih.
Selanjutnya adalah pendekatan grafting onto. Berbeda dari grafting from, di sini itu polimer cabang sudah disintesis terlebih dahulu nih, kemudian dikopel ke backbone yang memiliki gus fungsional reaktif. Nah, contoh reaksinya itu seperti click chemistry, terus reaksi esterifikasi atau amidasi, terus reaksi antara gugus karboksil dan amina. Kelebihan metode ini itu adalah karakterisasi lebih mudah karena polimer cabang sudah dibuat dan bisa dianalisis sebelum dikopel. Kemudian ada struktur cabang lebih terkontrol baik dari segi panjang dan berat molekul. Tapi nih, ada kelemahannya juga nih. Nah, kepadatan grafnya itu terbatas karena ada hambatan sterik. Kemudian reaksi kopel butuh kondisi reaksi khusus agar berhasil. Secara visual bisa dilihat bahwa backbone bertemu dengan polimer cabang yang sudah jadi, lalu dikopel menjadi polimer hasil grafting nih, bisa dilihat di gambar. Nah, itu tuh bisa dilihat itu backbone, terus ada polimer cabang yang sudah jadi, terus reaksinya itu dikopel, kemudian grafnya jadi polimer. Selanjutnya nih kita bahas radical grafting, yaitu proses di mana monomer reaktif diikatkan ke backbone menggunakan radikal bebas. Nah, metode ini tuh sangat umum karena fleksibel dan efisien, terutama pada polimer yang inert seperti PE dan PP. Mekanismenya itu pertama tuh dia diinisiasi. Inisiator seperti peroksida diuraikan menjadi radikal bebas. Kemudian yang kedua ada abstraksi hidrogen. Radikal bebas menyerang ikatan CH backbone membentuk radikal baru. Yang ketiga itu penambahan monomer. Monomer fungsional seperti andehidrida, maleat, akrilat, atau vinil kemudian ditambahkan. Keempat, ada terminasi. Reaksi ditutup dengan rekomendasi radikal atau penggunaan inhibitor. Ini memungkinkan kita untuk menambahkan gugus fungsional langsung ke permukaan atau dalam struktur polimer nih guys. Nah, tadi kan saya udah sempat mention nih, ada digunakan sama PP apa PE. Nah, di sini kita tuh membahas mengapa sih radical grafting ini banyak digunakan pada PE atau PEP. Nah, pertanyaan penting itu mengapa radical grafting cocok untuk PE dan PP sebenarnya. Nah, alasannya karena PE dan PP bersifat nonpolar dan inert secara kimia. Metode konvensional tidak efektif. Keunggulan radikal graftingnya itu dapat mengaktifkan backbone nonpolar tanpa perlu gugus fungsional awal. Terus yang kedua dia itu relatif sederhana dan murah, cocok untuk skala industri. Yang ketiga dapat menambahkan gugus polar seperti anhidrida maleat yang meningkatkan daya rekat dan kompatibilitas. Yang keempat ada meningkatkan kompatibilitas dalam campuran polimer seperti PEGMA. Contoh aplikasinya adalah PEGMA yang banyak digunakan sebagai compatibilizer dalam komposit serat alam atau film perekat nih guys. Selanjutnya kita masuk ke topik menarik yaitu click chemistry. Nah, click chemistry adalah sekumpulan reaksi kimia yang cepat, selektif, dan efisien untuk fungsionalisasi polimer. Reaksi ini baik digunakan dalam pembuatan copolimer, modifikasi permukaan, hingga konjugasi biomolekul. Nah, click chemistry itu digunakan untuk menyambung dua rantai polimer, menambahkan gugus aktif ke backbone, terus membentuk jaringan polimer atau crosslink. Contoh reaksi polimernya itu ada yang pertama azida alkina sikloadasi menyambung fragmen polimer dengan efisiensi tinggi. Terus ada thiolane reaction itu contoh cocok untuk permukaan atau jaringan polimer. Nah, teknik ini tuh sangat powerful dalam pengembangan biomaterial dan smart polimer.